Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah bersama-sama manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat kesehatan, kumpul peringatan Nabi besar Muhammad SAW, yakni sallallahu salawat berpanjatkan salam tidak lupa kita hanturkan kepada Nabi junjungan kita, panutan seluruh umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, karena perjuangan beliau telah membawakan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, peristiwa tersebut adalah peristiwa yang dialami, yang terbesar yang dialami oleh Nabi besar Muhammad SAW, karena perjuangannya beliau telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kewajiban bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk melaksanakan sholat. Dan perintah sholat langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui malaikat Jibril. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu bertepatan pada tanggal 27, bertepatan pada tanggal 27 Rajab. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram di Mekah menuju ke Palestina, yaitu di Yerusalem, Masjidil Aqsa. Perjalanan beliau sampai ke Mustawa, sesuatu tempat yang tidak bisa diketahui oleh kecanggihan teknologi, dan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Perjalanan beliau menuju ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, dan di situ pun Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan dari nabi-nabi dan para rasul terdahulu, dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan gambaran surga dan nerakanya, gambaran surga dan neraka di saat kita telah meninggal dunia. Dan perjalanan beliau itu hanya seperempat malam. Coba kita pikirkan, kalau perjalanan kita yang tidak kita ketahui hakikatnya hanya perjalanan seperempat malam, apakah kita sanggup? Inilah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kekuasaan dan menunjukkan kekuasaannya, bahwa Allah telah menguasai seluruh alam semesta ini.
dalam perjalanan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga beliau balik kembali menuju ke Mekah hanya waktu 1/4 malam. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat pertama yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Muhammad, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Di zaman Rasulullah SAW, perjalanan ini sehingga ada perdebatan yang sangat sengit, perdebatan yang sangat panas dari kalangan para sahabat dan kalangan para muslim, karena para sahabat mungkin hanya seberapa orang yang percayai perjalanan Nabi dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan sampai sehingga ada para kaum muslimin yang murtad karena keimanannya mulai bergogokan karena peristiwa Isra Mi'raj. Bukan masukkan akal kita. Inilah tanda kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan para kaum kafir Quraisy mengatakan bahwa Muhammad telah gila. Karena apa? Karena mereka tidak mempercayai. Dan inilah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memperjalankan hambanya, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Pemuda zaman sekarang adalah pemuda yang akan memimpin masa depan. Banyak pemuda-pemuda yang ada di luar tidak tahu apakah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, karena mereka belum menguasai tentang agama. Karena kita bersyukur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan, karena kita dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu orang yang di luar atau kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang melaksanakan sholat 5 waktu, belum tentu mereka kerjakan. Tentangkan kita 5 waktu tahajud, duha kita kerjakan. Kepada mungkin santri putra, tahajud itu susah dibangun. Karena apa? Banyak pikir mungkin. Zaman sekarang, pemuda-pemuda sekarang berbeda dengan pemuda zaman dahulu. Pemuda zaman dahulu sangatlah berbeda dengan kita. Pemuda zaman dahulu belum tahu dengan HP, belum tahu dengan WA, belum tahu dengan Facebook. Karena mereka apa? Karena mereka masih belajar. Pada malam hari mereka ke rumah gurunya untuk belajar ngaji. Mungkin teman-teman kita yang ada di rumah berbeda dengan kita. Karena apa? Pergaulannya berbeda dengan kita. Mereka hanya mementingkan dalam dunia gamenya. Mereka hanya mementingkan dalam K-pop Koreanya. Mereka ingin mementingkan hanya apa? Orang yang mengidolakannya. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mereka pikirkan. Sedangkan mereka berselawat kepada beliau, hanya mereka terdiam dan tidak bisa apa-apa. Apakah drama Korea kalian, artis idola kalian, orang-orang Korea kalian akan memberi syafaat kepada kalian di yaumil kiamah?
Apakah memberi? Saya mau bertanya, apakah kalian kenal dengan K-pop kalian? Apa yang kalian banggakan dari BTS kalian? Apa arti BTS? BTS apa arti BTS? Arti BTS budak tak bersunat, orang kafir, orang yang hanya kerjanya zina saja. Yang kalian harapkan hanya ketampanannya. Orang Korea itu hanya belum seadanya dengan baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang yang mencintai orang kafir, man tasabbaha bil qaumi fahuwa minhum. Barang siapa yang mencintai orang kafir, maka mereka akan termasuk orang kafir tersebut. Sekarang para perempuan yang ada di sekitaran kita banyak suka kepada orang kafir. Mereka mengidolakan K-pop Koreanya. Mereka mengidolakan drama Koreanya. Mereka mencintai dibandingkan kepada baginda kita. Marilah kepada seluruh santriawan dan santriwati, kita bersama-sama mencintai Nabi kita. Kita bersalawat kepada Nabi kita, pasti diterima Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya yang tidak ada daya, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta syafaatnya kepada beliau di yaumil kiamah nanti. Semoga kita semua bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang orang beriman, ahli zikir, ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.